lagi bareng saya DWK Prayoga. Jadi akhir-akhir ini saya itu sama teman-teman dari JNE seringkali menelusuri banyak kota ya secara online sih ya, karena kita kan lagi pandemi ya. Mencari tahu mana saja UMKM yang perlu kita bantu, yang perlu kita angkat untuk bisa menginspirasi kawan-kawan semua yang ada di Indonesia. Terlebih dalam kondisi pandemi banyak yang berjatuhan. Apakah Anda termasuk orang yang lagi pandemi ini jatuh ya kondisinya? Kalau iya, dengerin nih, tonton video ini sampai beres ya. Kenapa? Karena di samping saya sekarang udah ada orang yang itu Masya Allah banget ceritanya. Kita perlu gali ya bagaimana dia bisa survive dalam kondisi pandemi. Bahkan justru memperkerjakan banyak orang dan membuka peluang untuk mereka gitu. Nah ini saya dapat bocoran nih ya, luar biasa banget ini orangnya. Namanya adalah Kang Yusuf, bener Kang ya? Iya. Ntar kela Yusuf atau Yusuf? Yusuf. Pakai P? Pakai P weh. Pakai P atau pakai F? Sesama orang Sunda, konon katanya dia bisa ngomong F ya, gitu. Oke, Kang Yusuf nih, teman-teman semua mungkin perlu tahu dulu, Kang Yusuf ini adalah owner dari Toko Milkan. Kang, cerita dong ke kita gitu ya. Toko Milkan dari namanya sendiri itu Masya Allah ya, saya orang pesantren, gue pamer ini. Saya orang pesantren dulu belajar bahasa Arab. Milkan itu kan berupa berarti memiliki ataupun kerajaan. Ataupun ya semacam doa juga kan ini berarti untuk bisa memperkerjakan banyak orang. Nah, dulu tuh gimana sih ceritanya kok bisa sampai terbentuklah namanya Toko Milkan yang sekarang juga di online juga eksis gitu. Gimana tuh? Dulu waktu terpuruk ya, saya suka berdoa, ya Allah ya dal karomati itu hiroti mubarakan ya dan nikmati sabikoti mufarojan ilahi atini milkan aziman. Nah itu teksnya sih. Milkan aziman. Jadi berikanlah kepada saya kerajaan yang besar. Nah gitu. Jadi udah aja kita gimana caranya bikin brand tapi namanya yang bagus, udah Milkan aja. Oh gitu. Jadi terinspirasi dari doa. Dari doa, betul. Jadi bikin nama untuk brand, gak belajar ikhlas dulu, gak belajar workshop dulu, ngedoa. Langsung dapat ilham, saudara. Nah, itu dapat pelajaran tuh. Terus Kang tuh. Sesudah itu kita pakai nama Milkan. Dulu namanya Milkan Kenit ya, karena kita jualan cuma rajut aja. Oke. Jadi kerajaan rajut gitu. Iya. Makin kesini makin naik, banyak produk sekarang bukan rajut aja, jadi aja diganti namanya sekarang jadi Milkan to Infinity. Gitu, jadi kerajaan yang mungkin tak terbatas mungkin. Gitu. Jadi memang ngasih nama untuk brand itu perlu yang positif-positif Pak? Perlu banget Setuju banget saya. itu, wajib. Karena banyak juga akhirnya yang merek brand-brand itu namanya ngasal, akhirnya nasibnya gak enak gitu. Iya. Saya juga sama Pak kondisinya dulu pada saat bangun bilioner itu, ya, kan utangnya miliaran tuh. Terus doanya bilioner gitu. Enggak tuh malaikat lewat, dulunya utang miliaran, sekarang alhamdulillah gitu kan bisa memberikan inspirasi buat banyak orang gitu. Betul. Dari Toko Milkan terus berubah jadi Milkan apa tadi? Milkan to Infinity. To Infinity dengan banyak produk gitu. Betul. Nah itu konsepnya apa sebenarnya yang dijual? Banyak sih, pokoknya asal pakaian aja. Pakaian? Pakaian cowok, cewek? Pakaian dari cowok, cewek, anak. Sekarang ke anak sih, banyak anak. Berarti semua jenis pakaian atau ada khusus kayak khusus tadi rajut doang? Enggak, semua pakaian. Semua pakaian, ya, bukan rajut doang. Oh dulu rajut doang. Dulu rajut doang. Berarti melebarkan market ya. Iya betul. Yang lain-lain gitu. Betul. Nah Pak, ini kan kondisinya kalau kita ngelihat ini bulan Februari kita syuting ya. Betul. Kurang lebih di tahun lalu itu bulan Maret kita pandemi, sekarang berarti hampir setahun Pak. Iya betul. Kondisi perusahaan Bapak sendiri gimana tuh pada saat kondisi pandemi itu? Kalau dulu pandemi pertama naik tuh. Oh malah naik ya? Naik terus. Tapi karena udah terbiasa di bulan Januari, Februari itu ada penurunan sedikit lah gitu, ada penurunan. Nanti di bulan Maret ke sana itu udah naik lagi, biasanya seperti itu sih. Berarti kalau pas pandemi itu nggak terlalu ngefek kepada sales ataupun ke orderan, nggak? Malah makin naik kalau waktu pandemi itu, karena orang lain pada nganggur kan, mereka mau nggak mau ikut jualan barang kita, jadi kita. Ini menarik ya. Gitu. Berarti konsepnya Pak Yusuf itu memberikan peluang kepada teman-teman semua, gitu ya. Yang mau bisnis bisa jualan produknya Pak Yusuf gitu. Betul. Soalnya kan dalam kondisi pandemi memang peluang usaha kan ibaratnya naik ya, karena kan demand cuan makin berkurang ya, malah justru naik. Terus gimana Pak? Pada proses pandemi itu akhirnya orang banyak yang join untuk mau jualan. Banyak banget, karena kan banyak yang di PHK juga ya. Mereka mau nggak mau lamar kerja ke sana ke sini juga
udah tidak memungkinkan kan kalau online. Iya. Ya, Benar. kita kasih tahu aja ini caranya seperti ini, bahannya apa, produknya apa gitu kan. Mereka ikut jualan jadi makin banyak yang ikut jualannya gitu kan. Memang apa pandemi ada berkah buat golongan tertentu, ada yang musibah bagi golongan tertentu ya. Betul. Nah, termasuk Pak Yusuf berarti yang ketiban berkah di situ bisa mempekerjakan, membuka peluang usaha buat banyak orang. Betul. Mereka daftar itu bayar atau monggo bebas jualin gitu. Monggo bebas jualin gratis, nggak ada yang harus dibayar. Caranya gimana? Masuk ke website? Nggak, kita langsung WA aja atau ada di Instagram juga, di marketplace juga ada gitu Oke. kan, tinggal dinego-nego dikit lah gitu. Oke, berarti intinya Kang saya mau jualan. Boleh nggak? Iya boleh, Ngobrol. silakan aja. Siap. Boleh, berarti kondisinya jadi kayak maklar berarti ya dia? Dropship? Iya betul, dropship. Ada yang dropship, ada yang langsung karena dia PHK kali ya dapat uang pesangon tuh. Reseller. Langsung nyetok lagi. Distributor gitu ya. Gitu kan. Bentar, brandnya apakah brand dari Pak Yusuf sendiri atau dia ngambil produk, wes sekarapmu brandnya terserah gitu? Atau gimana Pak? Ada yang pakai brand saya sendiri, ada yang pesen dia tanpa brand gitu kan. Oke. Gitu. Kalau yang dropship ada baju yang pakai brand, ada yang enggak juga. Iya, Terus plastiknya juga ada yang polosan, ada yang pakai brand juga gitu kan. Iya, berarti ini tergantung kondisi dianya ya? Iya betul. Pokoknya dari Pak Yusuf mengkondisikan, pokoknya kalau lu butuh apa, kita siap sedia, terutama dalam ranah kita lah posisi Iya gitu ya. betul. Kalau dari segi orang yang mau join jualan banyak. Banyak. Nah kalau karyawan gimana Pak? Karyawan, kalau kemarin kita ngerekrut karyawan dari anak-anak geng ya. Hah? Anak geng kita tarikin Nah, tuh. ini menarik nih, cerita ini gua penasaran ya, gimana tuh? Anak geng pada kita tarikin. Kamu daripada diam di sini, nih ikut kerja percaya. Kalau di sini kan setidaknya kamu tuh akan dihormati sama orang daripada kamu diam di jalan, Iya. nggak karuan lah gitu kan. Ikut sama saya ikut ya, udah. Berarti banyak deketin orang-orang yang ada di jalanan gitu. Iya betul. Diajak kerja? Diajak kerja. Mereka mau Pak? Insya Allah mau. Apa alasannya? Apa motivasinya tuh apakah lebih ke cuannya, duitnya, atau manfaatnya, atau lingkungannya? Atau apa? Mereka pertamanya sih agak-agak karena mereka nggak terbiasa kan di dunia pekerjaan. Iya nggak. Nah begitu dia masuk, terus di lingkungan mungkin mereka dia merasa nyaman dengan lingkungannya karena anak-anak ini bukan anak-anak yang pada sekolah gitu kan, anak-anak geng. Jadi anak-anak geng semua, oh ini seperti ini. Jadi mereka gampang adaptasinya lah gitu. Oke. Gitu karena nggak kita memperlakukan dia tuh memperlakukan sebagaimana mereka manusia gitu kan. Iya. Gitu. Ya, yang namanya preman, yang namanya siapapun lah ibaratnya manusia ada hati, ada pikiran, ada emosional gitu. Tapi secara kompetensi bagaimana? Kan ada orang-orang yang kita rekrut tuh direkrut sih, cuman kok bercuma, saya bisa nih gitu, susah banget dilatihnya atau gimana? Susah banget, emang susah banget. Oh gitu ya? Kumaha ta trikna ya baru Karena anak-anak itu sebenarnya itu hanya ingin diakui sih keberadaannya, eksistensinya. Aktualisasi diri. Betul. Nah, terus sama kita dikasih motivasi lah gitu. Pokoknya kalau kamu pengen dihormatin sama orang lain, kamu harus menghormati diri sendiri dulu. Sebelum kamu dihormati, kalau kamu tidak menghormati diri sendiri, kamu nggak akan dihormati sama orang lain. Kalau kamu bajunya berantakan, orang lain mau gimana menghormatin kamu gitu kan. Terus mulai tuh suruh sholat dulu tuh, suruh sholat. Waktunya sholat asar, kamu sholat dulu. Nanggung ini kerjaan. Saya yang gaji kamu bukan beri rezeki buat kamu. Jadi utamain dulu yang beri rezeki, baru kamu ke saya gitu, balik lagi seperti itu. Jadi anaknya enak lah nanti nih. Intinya tadi ya luar biasa banget yang menanamkan sebuah value pemikiran pada tim yang ada di bawah bahwa rezeki yang ngasih yang di atas. Iya betul. Ya, kita ini cuma wasilah doang kan. Iya betul. Yang sampai hanya gara-gara kerjaan gue, lu yang di atas dilewatin gitu ya. Betul. Ya. Jadi kondisinya banyak yang orang yang daftar untuk jadi bisa jualan, ekonomi terdampak, karyawan juga makin banyak dengan mempekerjakan banyak teman-teman yang ada di sekitar. Gitu. Terus respon dari segi marketnya sendiri gimana Pak? Respon dari segi marketing, alhamdulillah bagus sih. Bagus ya? Bagus, alhamdulillah bagus. Apakah itu gini? Saya kadang kepo gini, karena ibaratnya kalau bicara tentang sukses itu semua orang juga punya ceritanya masing-masing. Yang selalu pengen saya kepoin itu Pak, apakah nilai tadi ya, nilai membantu orang lain, yang mempekerjakan orang-orang yang berdampak, itu Bapak rasakan secara tidak langsung terhadap pertumbuhan bisnis Bapak?
terasa secara langsung. Secara langsung? Secara langsung. Soalnya gini juga, kita ada brand ya, ada pakai handtag tuh, Milkan tuh. Berarti mereknya dari makannya? Merek kita sama kita dijual ke pengrajinnya juga. Oke. Nah, handtag itu kita jual 2.500 per lusin. Dan si hasil handtag itu kita buat sumbangin. Bikin masjid, wakaf masjid. Pokoknya apa yang dibutuhkan sama masyarakat itu dijual. Di hasil jual handtag itu. Hasil jualan. Nah, apa itu ya? Handtag itu. Per lusin itu kita bagikan semuanya pure gitu kan. Oke. Terus untungnya dari mana, Pak? Kita kan dari yang lain. Kalau handtag kan kita nggak jualan handtag sebenarnya. Kalau handtag itu untuk biar si supplier itu terbiasa dengan sodako gitu kan. Jadi kita kasih tahu ini hasilnya buat sodako. Dulu kecil usahanya, sekarang jadi gede. Mungkin dari hasil itu juga mungkin. Oh, luar biasa. Gitu. Ini kayak gini kadang tidak terceritakan keluar kan. Jadi karena hal sederhana, sepele tapi rutin gitu. Bisa jadi dampak luar biasa. Terus ibaratnya kan ini kebaikan tuh saya meyakini bahwa kebaikan akan terus menggulung ya. Betul, dapat cerita segala macam. Dari karyawan Bapak, dari partner Bapak, cerita-cerita apa lagi yang bisa diceritakan kita juga bahwa mereka dari ibaratnya wasilah si Milkan ini ibaratnya bisa menghidupi dalam tanda kutip mereka apa aja Pak? Kebahagiaan Bapak sendiri yang bisa diceritakan hasil dari cerita mereka gitu. Dulu pertama ada anak buah saya, supplier saya namanya tuh si Iyang tuh. Dari minus tuh, dari minus kartu kredit, mulai berjalan sama saya, terus kayak kasih modal, kesininya udah bangkit ya udah itu kebanggaan tersendiri lah, seperti itu mah. Berarti awalnya minus, dikasih fasilitas untuk modal usaha. Yang penting jangan neko-neko aja lah. Jadi prinsip saya kalau usaha ibarat ayam sama harimau gitu kan. Harimau walaupun orang lain nggak berani mendekati, sama pemerintah dilindungi, tetap aja punah. Tapi kalau ayam, tiap hari disembelih, anggrek ya, Pak. telurnya pun diambil. Bener. Karena bermanfaat, dia pasti terus. Filosofi harimau ayam akan jadi viral setelah ini. Harimau sama ayam itu bedanya, padahal siapa yang mau dekati harimau kan? Bener ya. Kalau ayam tiap hari disembelih, malah di pabrik disembelihnya habis-habisan. Tapi karena bermanfaat, mereka nggak akan berhabis. Tapi kalau nggak bermanfaat, harimau pun habis gitu. Iya, bener. Yang kuat itu. Dipikir-pikir kalau pikir Allah menciptakan harimau buat apa ya? Gitu kan. Tapi ayam disembelih habis ayam mulu ya, ada mulu gitu kan. Sampai anaknya juga udah. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi bagaimana sebuah usaha dijalankan dengan filosofi-filosofi yang itu kayak sepele tapi penting ya. Kesan itu kita membagikan ya. Tapi sejujurnya itu menjadi sebuah melipat gandakan kita ya, secara rezeki melipat gandakan karena memang dari atas sudah berbicara seperti itu. Ya, buat teman-teman semua yang sekarang nonton ya, buat kalian-kalian semua nih yang ragu untuk bisa berbagi dengan banyak orang. Contohnya tadi dengan cara membagikan untuk program sedekah ya, dengan cara membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, sekarang saya penasaran juga, Pak. Ibaratnya sekarang bisnis ini terus tumbuh. Ya, bahkan dalam pandemi pun malah kecipratan berkahnya. Betul. Tapi kalau misalkan melihat perjalanan ke belakang nih, kita menyuruh ke belakang, ada gak sih episode dalam kehidupan Pak Yusuf ini yang ibaratnya ngalamin drop, jatuh kayak gue, 30 Wah, sering banget. Nah itu yang perlu kita gali. Itu. Opo, gimana, apa dan gimana cara bangkitnya? Satu, yakin dulu lah bahwa kita pasti bangkit. Oke, bentar, gagalnya non hal apa? Gagalnya Bangkrutnya kumaha gitu kan? Kita kan perlu tahu ya. bangkrutnya tuh, kalau bangkrut tuh karena kesalahan kita lah. Oke. Jadi kalau kamu mau dikayakan, kamu pasti Allah pintarkan. Masya Allah. Oke. Tapi kalau kamu mau dibikin bangkrut sama Allah, kamu pasti bodoh. Dibodohkan itu, udah tahu penipu, udah kasih juga barang. Udah tahu bahwa kelakuan itu salah, kita lakukan juga.
Itu kan suatu kebodohan. Udah tahu salah, tapi tetap kita lakukan itu kesalahan. Tapi kalau sama Allah mau dikayakan, kita akan pintarkan. Segala apapun gitu bisa jadi duit. Kang Dewa juga gini jadi duit kan? Iya, makanya gitu kan? Betul. Bangkrutnya jadi cerita. Duit. Itu. Yakin dulu aja lah. Yakin. Tapi kalau misalkan ada orang, Kang, gua tuh udah yakin, Kang. Tapi kok kayaknya... Berarti itu belum yakin. Iya kan? Iya benar. Iya kan, kalau nanyain lagi itu kan berarti belum yakin. Iya. Tapi kan namanya manusia kan udah kumaha ada. Berarti belum yakin. Yang pertama kan yakin dulu. Yang kedua yakin, yang ketiga yakin lagi. Udah. Jadi yakinnya 3 kali ya? 3 kali. Kalau bahasa kita yang berarti iman kan? Betul, yakin dulu. Kalau nggak yakin ya mau ngapain kita berdoa nggak yakin? Jadi yakin dulu aja. Yakin dulu. Muncul pertanyaan, gimana cara yakin? Ayo loh. Kalau pertama kita ngedoakan, kita kadang-kadang yakinnya setengah-setengah. Tapi kalau udah kebiasaan, udah pasti yakin bakal muncul. Karena keyakinan kalau nggak dipupuk, kita setengah-setengah. Jadi awalnya dibiasakan, awalnya terpaksa gitu ya, lama-lama jadi biasa. Apalagi waktu kepepet tuh. Waduh, udah pernah kepepet. Mau yakin nggak yakin, tetap berdoa kan. Iya, mereka kepepet itu kan. Bakat kubut tuh. Iya, keajaiban dalam kepepet gitu. Ya, Masya Allah. Dulu pun saya sama seperti itu. Jadi intinya tetap Pak Yusuf pernah ngalamin episode juga pada saat jatuh. Wah, sering. Bangkitnya dengan hanya sekedar yakin. Saya pertama maju dari doa, hilang doa saya bangkrut. Berdoa lagi, maju lagi. Ini doa ya? Tetap doa. Nggak ada yang lebih dari itu. Sama bidadari aja. Wah, bentar, ini gue perlu kepo. Bidadari. Bagaimana peran seorang bidadari dalam pertumbuhan usaha atau bisnis? Wow. Nah, ini Anda yang wanita-wanita dengerin, yang cowok suruh nonton. Gimana? Perannya, wah itu perannya paling apa ya? Paling berperan lah. Nggak ada yang tanpa bidadari itu teh. Nggak, udah kita berantakan lah. Termasuk orang yang menguatkan pada saat jatuh. Orang yang menguatkan jatuh waktu kita di atas itu, bidadari itu yang ngingetin tuh. Benar. Kalau cowok kan biasa ya. Nggak ada lah yang cowok lihat cewek cantik. Kecuali ustad doang tuh. Kalau saya kan normal-normal aja kan. Normal, dari cewek lihat. Kalau ada istri kan kita nggak diem ngeliatin istri. Kalau nggak ada, terus kan. Matanya kemana-mana. Mata kemana-mana, itu udah yang normal seperti itu sih. Tapi kan katanya gitu, apa namanya? Seorang wanita itu diuji pada saat si suaminya dalam kondisi terpuruk, kan? Seorang pria itu diuji pada saat kitanya lagi di atas. Betul. Itu segala punya gimana? Betul. Itu benar-benar kayak membantu banget untuk memastikan kita on the track. Betul. Jejak digital itu kuat juga tuh. Kumaha namun gimana kalau misalkan ada orang yang berusaha nih, katakanlah yang nonton kita ini prosesnya katakanlah usia masih 21 tahun gitu ya, 23 tahun, haruda gitu ya. Belum nikah kumaha? Belum nikah? Iya kan dia punya bidadari juga. Bidadari kan belum ada sayapnya dia. Ibunya itu bidadari juga. Oh iya, ibunya. Tapi kan baru satu. Kalau kita kan udah ada 2. Itu yang lebih utama kan? Doa dari orang tua. Nggak ada dari hadis, dari Al-Quran. Doa yang paling ijabah itu doa penanyaan. Pasti doa ibu. Doa sholat. Walaupun secanggih apapun Ustadz, kalau ibunya nggak ridho ya nggak akan ridho, nggak bisa. Karena itulah utamanya. Ridho orang tua. Ridho orang tua dulu, ibumu dulu. Ini catatan buat teman-teman semua yang sekarang kondisi masih muda, usaha tapi belum ada pasangan. Nah ini monggo semuanya tuh ya minta ridho orang tua dulu, ibu bapak gitu kan, minta doanya juga ya, support terus tuh ya dari segi ibaratnya mah energinya, semangatnya jangan lupa sama orang tua, mumpung masih belum nikah. Jangan sampai alasan sama kan belum, katanya semangatnya itu ketika ada pasangan, gue belum ada pasangan, lupa tadi ya dari yang paling penting. Iya. Jadi kalau saya melihat dari hasil obrolan kita teman-teman semua, saya banyak menangkap di sini pesan-pesan penting. Seorang Yusuf gitu ya, bertumbuh dengan milakannya, dengan proses tadi ya, banyak berdoa kepada Allah ya, tidak lupa gitu kan, dapat ridho dari bidadarinya sebagai pasangan, sebagai istri, dan pastinya juga dapat ridho dari orang tua gitu. Dan proses tentang keyakinan ini luar biasa banget, karena bagi pengusaha ada yang bilang gini Pak, pengusaha itu kalau nggak untung ya rugi, kalau nggak sukses ya gagal gitu. Setuju nggak Pak kayak gitu?
Kalau sukses tuh kan dari segi apa ya? Kalau suksesnya kita sukses dari harta, apa sih yang harus disukseskan gitu dari harta? Ukurannya? Kalau ya? ukurannya itu. Tapi kalau suksesnya kita bisa manfaat walaupun harta kita gak seberapa, ya itu udah sukses menurut saya. Iya. Orang lain banyak yang ikut, orang lain tahap kehidupan berbeda, terus banyak yang senang sama kita, gitu udah sukses aja. Sudah cukup, bukan harta sih patokannya. Lebih ke manfaat. Manfaat apa yang iya. bisa diberikan? Iya betul, manfaat aja sih. Nah sekarang kalau ditanya nih, kalau misalkan teman-teman ada yang nanya, Pak Yusuf saya penasaran nih, tadi kan ibaratnya berawal dari rajut, akhirnya nambah apa, produk baju apa, jadi nambah apa gitu kan. Kalau ditanya, ibaratnya 3 resep suksesnya dalam bisnis Pak Yusuf itu apa sih? Selain tadi ya, faktor-faktor langitnya tadi tuh, ibaratnya doa, keyakinan, support pasangan, dan segala macam. Apa sih yang penting dalam bisnis menurut Pak Yusuf? Yang penting dalam bisnis, saya ngalir gitu aja sih. Ngalir? Ngalir gitu aja, nggak usah ribet-ribet mikirin apa-apa. Yang penting kita manfaat. Oke tuh, berarti itu manfaat. Orang lain yang dekat sama kita nyaman. Nyaman, bikin orang nyaman. Betul. Terus? Ya udah jalanin aja. Jalanin, dengan tadi keyakinan tadi ya. Heeh. Jadi pastikan kita bermanfaat buat orang lain. Jangan pernah menzalimi orang lain dengan cara membuat mereka nyaman. Dan jalanin dengan penuh keyakinan gitu ya. Betul. Karena banyak orang yang akhirnya sekedar berhenti di plan. Ya, curhat-curhat itu action. Iya betul. Bahaya jangan sampai kayak gitu. Nah, Pak, kondisi sekarang lagi pandemi tidak bisa dimungkiri, kawan-kawan saya juga banyak yang jatuh, Ya, drop. betul. Yang ibaratnya mereka harus nanggung hutang banyak, terus juga harus nganggur bahkan. Dan datang ke rumah sampai mau jual rumah lagi segala macam. Buat mereka lagi yang kondisinya itu lagi terpuruk, lagi jatuh gitu. Pesan Pak Yusuf buat mereka, Doa aja. banyakin doa. Doa aja. Saya dulu terpuruk, datang ke orang tua, bawa air, cuci kaki orang tua, udah gitu kita minta maaf ke orang tua, langsung bilang, Yusuf pengen sukses, doain. Orang tua udah nitis, bilang aja langsung. Sekarang saya lagi susah, lagi dalam keadaan terpuruknya. Tapi saya yakin doa saya nggak akan terhalang kalau ibu saya sama ayah saya merestui. Saya yakin bahwa doa orang tua saya itu udah menjadi suatu kewajiban untuk dikabulkan oleh Allah. Karena itu kan udah janjinya kan. Betul. Kang Dewa, saya ke Kang Dewa janji mau ngasih ini, saya percaya Kang Dewa. Masa kalau enggak? Waduh. Nah, itu kan, itu udah pasti hukum wajib itu. Iya. Kut unia sajiblakum. Iya kan? Kamu mendoa, kami yang mengabulkan. Apalagi doanya turun dari orang tua saya. Waduh. Itu Wes sih. bukan pulang ya. Wes kelar nonton video ini nih. Ya. Kalau Anda dekat ke rumah orang tua Anda, langsung samperin. Kalau jauh dijadwalin, datengin, lakuin apa yang Pak Yusuf tadi lakukan. Jadi luar biasa banget ya, banyak marketing langit yang kita dapatkan di sini, ya hal-hal tentang kehidupan, gak sekedar tentang bisnis. Nah sekarang gini Pak, Pak Yusuf pasti pernah berada ataupun katakanlah walaupun mungkin orang kita mah standarnya pasti gak pernah, ibaratnya gimana ya, gak pernah mengira sukses lah. Iya, Karena betul, kan betul. pasti pengen terus bermanfaat buat Iya, orang lain. betul. Tapi kan ada orang lain di luar sana Pak, enaknya kayak Pak Yusuf bisa mempekerjakan banyak orang, membuka lapangan pekerjaan, jadi wasilah rezeki dan lain-lain. Apa pesan Pak Yusuf buat mereka-mereka yang sekarang sedang diberikan ujian ke lapangan Pak? Ujian ke lapangan, Berarti serba ada, wes mewah, apa segala gampang lah gitu. Nah, kadang-kadang kita terlena apa kalau gak diingetin tuh, kemana? saya pernah mengalaminya juga. Saya pernah mengalami segala, disebut kaya enggak, cuman cukup lah. Ya. Cuman kita karena kecukupan itu kita teledor. Kita kadang-kadang lupa. Nah, dari lupa itu Allah akan kasihkan kebodohan buat kita. Jadi kalau misalnya dia tambah sukses, itu pasti bahasa Sunda nama panyungkun. Oh, ngerti Nata. Tolong nanti Anda lihat di transkrip aja ya. Terus. Panyungkun. Tapi kalau Anda Istidroj ya maksudnya kalau bahasa Istidroj, itu yang betul. panyungkun teh. Oh, nyoh gitu kan. Terus. Tapi kalau Allah mau memberikan buat kamu teguran, itu kamu pasti akan harus dikebawahin dulu. Karena itu untuk teguran. Berarti bukan azab ya, bukan azab, tapi teguran. Yang kadang-kadang teguran itu membuat kita jadi ke bawah. Nah, kalau udah di bawah, kita harus ingat lagi. Jangan sampai terus kita ke bawah. Kadang-kadang kita ke bawah itu perlu. Iya. Kadang-kadang perlu banget. Dan pastikan pas ke bawah tadi jangan jadi kayak bola lampu ya. Pak
gitu kan. Jadi bola bekal ya. Wing ke atas. Tapi posisinya adalah kita belajar di sini bahwa ada kalanya manusia itu terutama pengusaha diberikan ujian ke lapangan. Iya betul. Segala gampang, rezeki mudah, karyawan banyak, profit gede, orderan rame gitu. Tiba-tiba kan kita ya namanya manusia hidup dia pasti diuji kan. Iya betul. Nah, di sini setidaknya teman-teman bisa belajar dari Pak Yusuf bagaimana cara mengatasi momen ketika lagi kondisi lapang ya, kondisi lagi jatuh gitu kan. Dan segala macamnya gitu. Nah, Pak, kita sekarang lagi coba bikin campaign membantu kawan-kawan semua yang ada di Indonesia. Saya bersama teman-teman dari JNE itu, yolah bantu deh. Sekarang saya tahu lah kondisi kalian ini banyak yang lagi jatuh. Sudah saatnya kita turun ke bawah, ya. Bantu teman-teman yang ada di bawah gitu. Nah, kalau dari Pak Yusuf sendiri gitu, melihat UMKM Indonesia sekarang, potensialnya gimana Pak? Potensialnya menurut saya UMKM bagus sih sekarang. Nah, harusnya bagus. apa yang buat tidak seharusnya gitu? Jadi kan berarti kan harusnya tuh ekspektasi segini nih. Kenyataannya sekarang masih di sini nih. Apa Karena dia mungkin ketidaktahuan ya. Oke, lack of knowledge. Berarti ya. Ketidaktahuan untuk jualan online itu seperti apa. Dia cuman jual di marketplace, cuman posting-posting doang tanpa mereka tahu keywordnya apa, produk yang harus dijual itu seperti apa, foto-fotonya seperti apa, gitu kan. Bahasa melayani pembeli itu seperti gimana gitu. Nah mereka yang nggak tahu itu seperti itu, cuman mereka asal-asal aja, hoki-hokian sebenarnya. Berarti intinya lebih kepada lack of knowledge yang tadi ya, ini nggak ada pengetahuan. Iya, bukan nggak ada pengetahuan, kurang mungkin kurang pengetahuan gitu, bukan nggak ada pengetahuan. Maka berarti gimana solusinya? Apakah mereka harus di training atau diajarin atau apa? Di training perlu juga tuh, karena saya juga dulu seminar tuh. Dulu alur seperti itu. Ikut waktu masih FBH tuh masih Agus Piranha Mas ya dulu. Wah iya Pak Agus ya tuh disebut Pak. Saya ikut tuh seminar sini, seminar sana. Walaupun harus berbayar, terus seminar motivasi juga itu perlu juga. Kadang-kadang kan ilmu bagus juga tanpa motivasi. Iya, baru sekali praktek langsung down. Gitu kan, motivasi juga perlu. Gitu. Jadi pesan buat teman-teman semua pada para UMKM untuk bisa naik kelas nih. Naik kelas itu biasanya gini ya Pak, kondisinya mungkin sekarang masih di ranah sebulannya masih di angka 5 juta, 10 juta gitu kan setelah sales. Pengen naik nih levelnya ke 25, 50, 50, 100 juta, 500 juta, naik sampai miliaran dan segala macam itu. Nah, pesan teman-teman semua yang sekarang masih berjuang, ibaratnya membangun bisnisnya supaya bisa naik kelas apa? Pertama motivasi dulu sih Mas. Motivasi itu maksudnya apakah harus punya motivasi atau apa? Gimana? Motivasinya apa? Gitu? Motivasinya tuh motivasi keyakinan ya. Keyakinan. Bahwa kita bakalan maju. Keyakinan bahwa kita maju. Sering ikutin, misalnya tuh seperti Kang Dewa gitu kan. Pembelajaran. Oke, belajar. Oke, jadi tadi Pak, apa namanya kita juga harus terus belajar. Belajar terus mengupgrade ilmu setiap harinya gitu. Apa lagi Pak? Udah action aja. Action aja. Mana yang duluan Pak, belajar dulu, action dulu? Action sampai belajar kayaknya. Action sampai belajar. Kadang-kadang kan kalau lagi kepepet tuh mending action dulu. Hajar belah dulu. Nanti belajaran ngikutin belakangan. Karena kalau kita kuliah mah dulu Pak, posisinya tuh kan kita tuh seringkali belajar di kelas dulu tuh. Baru diuji sama dosen. Nah kalau hidup kan posisi biasanya tuh diuji dulu. Baru ngambil pelajaran. Bisnis di mana Pak? Kalau saya action dulu. Berarti termasuk punya hajar belah dulu. Hajar dulu. Ngambil pelajaran dari situ. Nanti hasil itu kita pakai belajar tuh. Oke, pembelajaran ke depan. Pembelajaran secara alami dan pembelajaran kita bayar orang untuk mentor. Masya Allah. Gitu kan. Jadi, ini dari sini ilmunya gini, dari sini kan beda-beda gitu kan. Nah, kita serap ilmu itu. Oke. Jadi intinya terus kita belajar, upgrade ilmu terus setiap harinya Pak ya? Iya betul. Nah, ini mungkin sebelum kita tutup saya pengen nanya nih, pilihan-pilihan pertanyaan yang mungkin perlu Pak Yusuf jawab. Pak, antara misalkan bisnis itu antara bermanfaat sama menguntungkan, mana Pak yang lebih penting? Bermanfaat dong. Kenapa? Kalau bermanfaat udah pasti untung. Udah pasti untung? Kalau bermanfaat pasti untung, apakah itu artinya menguntungkan belum tentu manfaat? Iya, kalau beruntung belum tentu bermanfaat. Karena bisa jadi cuma dirinya sendiri ya? Iya betul. Kalau untung kan buat pribadi, kalau manfaat itu udah pasti untuk keuntungan banyak. Oke, mantap. Berarti manfaat lebih penting? Lebih penting manfaat. Oke, dari segi ini Pak, antara omset sama profit lebih penting mana Pak? Omset sama profit ya, kalau saya omset. Ini ya, beda deh Pak. Kenapa Pak?
Kalau saya omset, karena kalau saya mengejarnya omset banyak, berarti banyak yang bisa kita pekerjakan. Oke, karena nyambung dengan poin sebelumnya tadi, manfaat lebih penting. Iya betul. Oke, karena kalau misalkan kita bisa bermanfaat buat orang lain, gitu, itu dampaknya tadi tentang yang semenitnya tadi, beberapa menit kemudian belakang tuh, tentang keberlimpahan, kebermanfaatan dan segala macam. Iya betul. Jadi intinya adalah omset lebih penting. Omset lebih penting. Oke. Tentang branding Pak, mana yang penting Pak? Produk brand atau personal brand Pak? Personal brand kayaknya. Kenapa Pak? Kalau produk brand mungkin kita kalah sama orang lain lah. Oke. Kalau personal brand kan itu kita sekarang sampai selamanya. Sampai nanti mati gitu kan? Sampai selamanya kalau personal brand gitu kan. Jadi itu yang penting mah. Mengembangkan market atau penetrasi market? Penetrasi itu ibaratnya kalau kita pasarnya mama sekarang, mama dibanyakin, atau kita mengembangkan market, mama plus anak muda plus anak kecil, yang mana Pak? Yang plus. Nah, itu kelihatan dari caranya dia main bisnis. Plus. Berarti market development Iya ya? betul. Masya Allah, ini dari cerita-cerita barusan kita sudah banyak dapat pelajaran penting. Nah sekarang, pertanyaan terakhir, kalau misalkan nih, bukan pertanyaan loh ya, mungkin pesan-pesan. Kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa, Kang, bisnis itu bukan tentang yang namanya untung rugi. Bisnis tentang surga dan neraka. Bisnis itu bukan tentang bicara laba, bicara tentang yang namanya surga. Apakah Pak Yusuf setuju? Setuju. Why? Kalau sekedar untung kita nggak tahu ya. Tapi kalau surga neraka kan kita harus jujur. Kejujuran kita ngambil produk orang kita harus bayar. Terus kita jual barang ke orang juga dengan mereka tuh nggak merasa terbodohi oleh kita. Oke. Jadi kalau orang lain terbodohi kita minta maaf ke orang lain bingung juga ya. Iya benar. Di Gitu satu kan. sisi kita pengen manfaat, di situ kita dolim ya. Iya betul. Gitu. Masya Allah banget nih. Ini kita banyak banget belajar dari kisahnya Pak Yusuf, memahami bagaimana bisnis itu berjalan. Makasih banyak Pak. Insya Allah kita ketemu lagi lain kesempatan. Siap. Dengan kondisi misalkan makin growth, gila-gilaan. Amin. Makin manfaat buat banyak orang. Dan Amin. pastinya bisa menjadi wasilah rezeki Pak ya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu teman-teman semua. Kita banyak belajar bagaimana Pak Yusuf bisa mengembangkan milkannya ini ya jadi sebuah kerajaan yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Wasilah rezeki juga buat banyak orang. Ternyata banyak hal-hal yang tidak bisa kita duga ya. Orang mengira bahwa bisnis tumbuh itu hanya sekedar tentang profit, hanya sekedar tentang yang namanya produk, hanya sekedar tentang yang namanya hal-hal yang menguntungkan. Tapi ada nilai-nilai lain, manfaat buat orang lain, wasilah rezeki buat orang lain ya, mempedulikan kehidupan orang lain dan segala macamnya. Dan itu adalah secret terbesarnya sehingga akhirnya kini Milkan bisa bertransformasi menjadi perusahaan yang bisa bertumbuh secara signifikan. Itu aja mungkin kawan-kawan semua untuk segmen kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa like dan komen video ini dan pastinya share ke teman-teman yang lainnya supaya apa? Supaya UMKM di Indonesia itu bisa makin naik kelas ke lebih tinggi lagi. Supaya apa? Supaya bisa bermanfaat lebih banyak lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang lain.